Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan seluruh keperluannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, ditunggu komen-komennya ya. Kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Ini maaf Ustadz, tapi masih banyak loh yang ragu gitu, nggak percaya. Tidak tahu, bahkan mungkin nggak yakin akan adanya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, Ustadz. Mereka bilang, mau datang rezeki dari mana? Masya Allah, berarti orang itu belum menjalani kehidupan. Siapa-siapa yang telah menjalani kehidupan tahu persis ayat tersebut. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga, bener gak? Tahu-tahu kita keterima kerja di sono, ngelamar kerja kemana-mana, yang diterima di sono, bener gak? Iya kan, ya kan? Kita nyari-nyari jualan ini itu, udah sekian banyak orang kita tawarin jasa kita, barang kita nggak laku-laku. Tahu-tahu ada orang yang nggak terduga beli barang kita. Rumah kita yang mau kita jual udah lama kita tawarin sana sini, udah pasang iklan sana sini, nggak laku-laku. Tahu-tahu dari arah yang tidak terduga-duga ada orang yang datang membeli rumah kita. Ini janji Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan semua keperluannya ini, men. Jadi kita takut apa lagi? Benar ya? Yang harus kita takutkan, ini baru masuk nih kita. Kita jangan takut kita nggak punya rezeki, karena Allah udah janji semua rezeki akan dijamin oleh Allah. Yang harus kita takutkan adalah ketika keberkahan dari rezeki tersebut dicabut oleh Allah. Yang harus kita takutkan adalah ketika rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan itu dicabut oleh Allah. Yang kita takutkan adalah ketika kita diberikan kesempitan dan rasa sabar itu dicabut oleh Allah. Ini baru bos. Harta kita, rezeki kita gitu-gitu juga sama persis. Nggak ada yang berubah. Tapi keberkahannya mulai dicabut oleh Allah. Anak kita tetap segitu juga. Anak kita punya anak banyak, semuanya kaya raya. Bener gak? Tapi kita nggak merasa bahagia dengan keberadaan anak-anak tersebut yang kaya raya tersebut. Ingat, keberkahan maknanya ada 4. Kita merasa bahagia, orang lain merasa bahagia di sekeliling kita. Kita merasa manfaat, orang lain juga merasa manfaat di sekeliling kita. Yang dicabut oleh Allah bukan rezekinya. Karena rezeki udah ditakar, nggak bakal ketukar. Tapi yang dicabut oleh Allah 3 hal. Pertama, keberkahannya dicabut. Rumah masih itu-itu juga. Benar gak? Duit masih segitu-gitu juga banyaknya. Mobil segitu hebatnya. Jabatan masih hebat. Semua komplit. Masih ada istri, semua komplit. Tapi rasa bahagia itu hilang dari dalam diri kita. Bini cakep, keren, hebat, pinter. Tapi kita kagak bahagia. Bagaimana lu? Bener gak? Rumah bagus, keren, kolam renang ada. Tapi kita kagak bahagia. Selain keberkahan yang dicabut oleh Allah, yang kedua dicabut oleh Allah, rasa syukur di dalam diri kita. Seberapapun hebatnya, banyaknya rezeki yang Allah berikan pada kita, bukan aja kita nggak bahagia, tapi juga kita tidak bisa mensyukuri rezeki tersebut. Nggak bisa. Kita selalu merasa kurang aja. Dan yang ketiga kemudian Allah cabut rasa sabar dalam diri kita. Pengennya buru-buru. Sehingga ketika kita belum terjadi apa yang kita harapkan tersebut, emang schedule-nya emang belum. Duitnya itu di-schedulein datang besok hari Senin. Sekarang baru hari Minggu. Tapi kita udah kagak sabaran, udah gelisah. Ini. Ketika 3 hal ini dicabut oleh Allah dari dalam diri kita, keberkahan atas rezeki kita, rasa syukur dalam diri kita, dan rasa sabar dalam diri kita, Masya Allah. Semua kekayaan, semua rezeki yang diberikan Allah kepada kita, terasa hampa. Ini pula yang kalau kita lihat dalam kajian rezeki kita ini,
rezeki ini adalah ujian yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana juga kehidupan adalah ujian yang diberikan Allah kepada kita, maka rezeki pun adalah ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kemewahan bukan berarti kita dimuliakan oleh Allah. Dan kemiskinan bukan berarti kita dihinakan oleh Allah. Kemewahan yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya ingin melihat apakah kita bisa memanfaatkan kemewahan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu mencari keberkahannya, mencari kesyukurannya, mencari kesabarannya. Ingat, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang suami istri yang hidup miskin, seumur-umur miskin. Kemudian kedua orang suami istri ini mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan dia mengatakan, wahai Nabi Allah, doakan kami kepada Allah agar kami diberikan kekayaan sehingga hidup kami bisa agak lapangan dikit dah, benar ya? Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, kemudian Allah jawab kepada Nabi Musa, akan aku berikan kekayaan kepada suami istri itu 1 tahun. Habis itu dia akan miskin lagi. Maka disampaikanlah, kemudian suami istri ini menjadi kaya raya. Udah lewat setahun nggak miskin-miskin juga. Jadi Nabi Musa alaihissalam nanya lagi sama Allah, Allah ini udah lewat setahun kok gak miskin-miskin juga. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, apa Allah katakan? Kedua orang suami istri itu ketika aku berikan kelapangan rezeki, dia memanfaatkan rezeki yang aku berikan itu dengan memberikan banyak sedekah kepada orang-orang miskin sekitarnya. Sehingga biarlah mereka seperti itu terus-terusan, kata Allah. Ketika Nabi Musa kemudian mendatangi kedua orang suami istri itu dan bertanya, ini apa rahasianya, bagaimana? Kedua orang suami istri itu mengatakan, kami hanya diberikan Allah waktu 1 tahun untuk menjadi orang kaya. Setelah itu kami akan miskin lagi, sehingga kami manfaatkan sebaik-baiknya 1 tahun. Masa kami kaya raya itu yang diberikan Allah dengan cara membagi kebahagiaan itu, membagi rezeki itu kepada orang-orang lain yang miskin sekitar kami. Inilah kuncinya. Karena mereka itu bersyukur, mereka itu mendapat keberkahan, mereka bersabar atas semua penderitaan yang selama ini dialami, maka Allah panjangkan rezekinya. Bukan aja setahun, tapi terus-terusan. Kenapa? Karena kedua orang suami istri itu benar-benar dapat mensyukuri apa yang diberikan Allah, sehingga keberkahan turun kepada mereka, dan karena kesabaran mereka selama ini pun mereka mendapat balasan yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya, kalau kita diberikan kemiskinan, ini bukan berarti Allah menghinakan kita, nggak ada urusannya Allah menghinakan kita. Bagaimana? Allah lagi mencoba diri kita tentang kesabaran kita. Kesabaran inilah kemudian yang akan berbuah sebagai kebahagiaan yang luar biasa. Imam Ghazali mengatakan, apalah arti sebuah luka kalau luka itu mendatangkan kebahagiaan. Nah, itu pemain bola sangkain nggak latihan, sangkain nggak mati-matian latihan. Itu semua atlet-atlet semuanya latihan mati-matian, benar nggak? Tapi tentu akan membawa kebahagiaan di kemudian hari, ya kan? Begitu juga kita, makanya kalau dalam bahasa Indonesia tuh berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bener gak? Berakit-rakit ke hulu kali Ustadz. Tadi maksudnya apa tadi? Dahulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Jangan pernah nyerah, hidup udah ada yang ngatur, yang ngatur Allah, udah jalanin aja hidup baik-baik, bener gak? Rezeki itu adalah milik Allah. Makin kita ikhlas memberikan yang terbaik yang kita miliki, yang kita dapat dari Allah, maka Allah akan semakin banyak memberikan rezeki itu kepada kita. Ustadz, menurut saya jarang sekali ada orang yang minta rezeki sama Allah untuk orang lain. Yang ada kan selalu minta untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya lah, paling jauh gitu loh. Ustadz pernah mengajarkan pada saya, mintalah rezeki pada Allah untuk kebaikan banyak orang. Benar. Jadi kita doanya, wahai Allah, izinkan aku untuk membahagiakan orang lain dengan memberikan makan kepada mereka. Gitu bos. Doanya begitu. Wahai Allah, izinkan aku untuk menolong hamba-hambamu yang memerlukan pertolonganmu Allah, gitu. Jadi kita minta pada Allah agar kita dipilih oleh Allah
menjadi agennya Allah, menjadi kepanjang tangannya Allah untuk membantu hamba-hambanya Allah. Nah ini, ilmunya gitu bos. Karena kalau kita minta cuma untuk diri kita, Allah udah bilang udah nggak usah ngajarin gue, kata Allah, kira-kira gitu. Allah juga udah tahu, udah ada takarannya, semua udah ada takarannya. Tapi kalau tiap orang kan udah ada rezeki yang udah ditakar nggak bakal ketuker. Tapi kalau kita minta kepada Allah agar kita dipilih oleh Allah, menjadi pralon-pralonnya, menjadi instrumennya Allah untuk membagikan rezekinya Allah kepada orang-orang lain. Ah ini bos. Karena rezeki itu kan nggak turun dari langit gitu aja, kan lewatin makhluk-makhluknya. Kita minta sama Allah agar kita ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah, menjadi kepanjang tangannya Allah untuk menyampaikan rezeki itu pada orang-orang yang memerlukan. Nah, dengan itulah kemudian kita dapat merasakan betapa dahsyatnya Allah mengatur segala sesuatunya. Ini kalau diomong-omongin doang maka gak ngerti. Kalau kita udah melakukannya sebenar-benarnya, baru kita paham apa yang dimaksud dengan pembahasan kita tentang rezeki ini. Itu sebabnya rezeki yang kita syukuri akan terasa lapang. Sedangkan rezeki yang kita kufuri akan terasa sempit. Berapa juga banyaknya duit kita, berapa banyak juga harta kita, kalau kita selalu menindakkan apa yang kita terima itu, akan selalu terasa kurang. Tapi berapapun yang kita terima, kalau bisa kita syukuri, maka dunia ini akan terasa lapang. Ini, pokoknya kalau udah ngerasain nanti bingung. Kayak kita ke restoran Padang, coba deh. Makan lagi, ada segitu banyak yang kesedia, benar gak? Nggak pernah cukup, mau ini, mau itu, sampai kita kekenyangan. Begitu juga dengan harta, begitu juga dengan mobil. Mobil baru, sekaya-kayanya kita deh, emang kita mau beli semua mobil yang baru keluar? Benar gak? Ini lagi banyak mobil baru keluar nih, bentar lagi ada pameran mobil. Ente mau beli semua, terus diapain, kapan makainya, benar gak? Nanti tahun depan keluar lagi, terus gimana, benar gak? Kita akan selalu merasa kurang dengan apapun yang Allah berikan pada kita, semewah apapun hidup kita. Sebaliknya, kita akan merasa selalu lapang rasanya kalau kita mensyukuri apapun yang diberikan Allah pada diri kita. Ini yang namanya qanaah, benar gak? Itu sebabnya juga doanya Allahumma barik lana, wahai Allah, berkahilah fima rozaktana, semua rezeki yang kau berikan pada kami. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi dalam hidup ini, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, seringkali kita harus melakukan dengan penuh kesabaran sesuatu yang tidak kita sukai. Benar gak? Kalau ente sukanya cuma molor-molor doang, malas-malasan doang hidup, ya nggak seru, man. Bukan itu inti dari kehidupan ini. Inti dari kehidupan kita ini adalah ikhtiar sebaik-baiknya, dan kita iringi ikhtiar kita itu dengan doa kepada Allah, sehingga insya Allah rasa kesyukuran selalu ada dalam diri kita, rasa kesabaran selalu ada dalam diri kita, dan kita ikhlas dalam melakukan segala sesuatunya, karena kita tahu hanya orang-orang yang bersyukur, yang sabar dan ikhlas sajalah yang akan dipilih oleh Allah menjadi instrumennya Allah, pralon-pralonnya Allah, kepanjang tangannya Allah untuk menyampaikan rezeki itu, membagikan rezeki itu kepada orang-orang lain. Baik David. Baik Ustadz, saya takut udah kepenuhan di kepala nih. Kita cukupkan dulu. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.